Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asilianti dari Universitas Puri Tarakan, peserta Latsar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang materi anti korupsi yang disampaikan oleh Bapak M. Haromadi, yang beliau tadi sudah menyampaikan begitu sangat luar biasanya. Nah, dari simpulan yang saya dapatkan adalah tentang korupsi, yaitu sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dan harus segera dilakukan pencegahan dan penindakan secara serius juga tegas di Indonesia ini karena akan dapat merugikan dan memiliki dampak yang buruk. Kemudian tujuan dari diklat ini adalah yang pertama memahami tentang korupsi dan pencegahannya, yang kedua agar kami juga mampu menerapkan nilai anti korupsi dalam diri sendiri, yang ketiga mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegah korupsi di lingkungannya. Nah, kemudian korupsi itu terjadi karena apa? Nah, di sini ada 4, yaitu ada rumusnya CDMA. Yang pertama, korupsi itu terjadi karena adanya discretionary, yaitu tentang kewenangan penentuan kebijakan, kemudian monopoli dan accountability, yaitu tentang bagaimana mempertanggungjawabkannya. Nah, kemudian ada juga tingkatan korupsi ya, yang saya simpulkan dari penjelasan tadi adalah yang pertama mendapatkan keuntungan material. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan seperti KKN dan sebagainya, dan yang ketiga adalah betrayal of trust gitu. Nah, kemudian tadi kami diminta untuk melakukan diskusi kelompok dengan meminta terkait dengan hal-hal yang terjadi di negara Indonesia dan memilih negara lain atau luar negeri untuk satu kasus korupsi dan kita kupas atau kita bedah kasusnya. Nah, yang pertama ada berbagai hal itu, misalnya di Indonesia ini kan banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi seperti di birokrat, kemudian pejabat daerah, pejabat kota, bahkan pemerintahan itu. Contoh juga di perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, kemudian BUMN, MN, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang ada di dalamnya terkait dengan korupsi. Nah, kemudian tadi saya mengambil bersama kelompok itu tentang Presiden Korea Selatan yang melakukan korupsi, kemudian dituntut hukuman penjara, namun karena beliau ini malu dengan sanksi sosial sebelum dijatuhi hukuman, maka presiden ini malah bunuh diri. Nah, karena di Jepang memang tradisinya seperti itu, lebih baik lebih baik bunuh diri atau mati daripada menanggung malu. Kemudian kalau di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus yang ada seperti korupsi Jiwasraya, Hambalang, kemudian kasus Asabri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman yang saya hormati itu kan semuanya sudah merambah kemana-mana ya. Bahkan kepala daerah, kepala desa pun sudah berani untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu ini kan sangat berdampak sekali negara ini mengalami kerugian kekayaan ya. Yang kedua menurunkan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi negara ini akan menjadi lemah. Yang ketiga menjadikan negara harus membayar hutang yang lebih besar karena adanya korupsi dan diselewengkan dana negara itu. Kemudian citra buruk negara karena maraknya korupsi di negara Indonesia. Karena dunia ini menyoroti Indonesia juga ya. Jadi ketika negara Indonesia ini berprestasi buruk dan tidak, itu pasti dunia itu mengetahuinya. Nah, kemudian kita sebagai ASN atau PNS itu sebaiknya harus memiliki action plan atau tindakan ke depannya untuk mengantisipasi agar kita ini tidak melakukan hal yang demikian dan mencegah orang-orang di sekitar kita itu tidak melakukan pelanggaran kode etik termasuk korupsi. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena ini sangat penting sekali. Ketika ada takwa dan iman yang tinggi, yang kuat dalam diri kita, maka kita akan menjadikan pencegahan dalam diri kita untuk melakukan hal yang negatif. Kemudian niat dalam diri dan berkomitmen anti korupsi dalam komitmen integritas. Jadi kita ini sebagai PNS pemula ya, atau masih CPNS ini juga harus memiliki niat dalam diri jangan sampai nanti melakukan korupsi meskipun ada kesempatan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perilaku korupsi dan dampak yang diterima oleh diri kita, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat adalah selalu menjalankan peran tugas tunas integritas dan menanamkan nilai dan integritas. Jadi penanaman nilai-nilai karakter ada dalam diri kita termasuk jujur, terampil, kemudian disiplin, adil, tanggung jawab, itu semuanya harus kita miliki sebagai ASN. Kemudian sosialisasi anti korupsi yang bisa kita lakukan adalah misalnya di media massa, kemudian sekolah-sekolah, masyarakat ya, atau di perguruan tinggi dan kantor-kantor lainnya. Kemudian yang ketujuh, dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan menawarkan pada perguruan tinggi mata kuliah anti korupsi. Jadi mata kuliah anti korupsi ini jangan hanya diberikan kepada jurusan hukum atau agama, tetapi boleh diberikan atau ditawarkan kepada mahasiswa di jurusan-jurusan umum seperti matematika, kemudian biologi, agrobisnis, perminyakan, dan sebagainya. Jadi ketika mereka nanti akan terjun ke lapangan sebagai pekerja atau sebagai public figure ya, atau pejabat publik, itu
tidak melakukan korupsi dan tidak melanggar kode etik. Nah, kemudian memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga pendidik mengenai anti korupsi. Jadi diklat itu harus diberikan kepada dosen maupun tenaga administrasinya, sehingga ketika ada kesempatan, kemudian ketika akan melakukan ada niat yang buruk untuk melakukan hal itu, maka dia akan mengingat bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya korupsi itu. Kemudian nomor 9 adalah mengintegrasikan nilai karakter dan nilai moral pada setiap mata kuliah. Jadi ketika kita menjadi dosen itu mengajar mata kuliah apapun itu harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya, termasuk tanggung jawab, kemudian taat kepada Tuhan, lalu adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian yang 10 adalah pemberian punishment dan reward. Jadi pemberian hukuman kepada mereka itu sangat penting sekali dan harus disesuaikan, karena ini agar bertujuan untuk memberikan efek yang jera sehingga kedepannya tidak akan melakukannya lagi. Kemudian juga pemberian hadiah sehingga para ASN atau pejabat-pejabat itu ketika melakukan hal yang positif akan mendapatkan penghargaan dan ini bisa meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang saya ajak adalah untuk Anda semua itu jangan biarkan korupsi itu merusak bangsa. Tapi mari maju melawan korupsi di Indonesia ini. Terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.